Iya, setiap tahun rutin rutin dari ziarah pasti Mayang memberikan ada yatim piatu daerah Keramat ya. Waktu 1 tahun sebelumnya sama ya, semoga Gala kuat lah, makin ke depan makin besar. Tahun depan udah umur 5 tahun 6 tahun, ya semoga semakin kuat aja untuk Mayang, Gala. Mayang mungkin ini kan seperti kayak meneruskan legasinya Vanessa di dunia entertain ya. Kamu sendiri kan mulai dari nol nih. Kamu sendiri gimana menghadapi rintangan-rintangan dan sekarang sudah mulai terlihat lah usaha hasil kamu di dunia entertain. Ya, alhamdulillah nih juga meneruskan karir almarhumah, juga support dari Dedi juga, yang pasti Dedi yang sudah mengarahkan aku ke dunia entertain, karena pada memang awalnya Dedi sebenarnya tidak mengizinkan aku untuk terjun ke dunia entertain, karena Dedi pengennya tuh aku fokus ke sekolah sebenarnya. Cuman karena aku udah komit sama Dedi kalau aku akan bisa balance antara pendidikan dan karir aku, dan aku bisa ngebuktiin juga ke Dedi kalau karir dan pendidikan aku balance. Mayang, pesan-pesan apa sih dari Vanessa yang kalau Mayang sampai sekarang? Pesan-pesan yang aku ingat dari Kak Eca bilang, yang tadi Dedi bilang, Mayang harus sekolah yang tinggi, harus selesai S1, jangan kayak kakak. Bahkan yang 2 minggu sebelum kecelakaan, almarhumah ngajakin kuliah bareng, ngambil, kayak Eca ngajakin ambil jurusan hukum. Tapi ternyata takdir berkata lain, dan yang sampai aku ingat sampai sekarang, aku harus nyelesain S1 aku harus belajar. Itu yang aku ingat sampai sekarang. Makanya itu yang bikin aku selalu semangat kuliah. Dad, ada rencana pengajian atau seperti apa nanti 3 tahun ini? Iya, sebenarnya ada ya untuk 3 tahun ini atau 1.000 hari ini, sebenarnya mau santunan ke yatim piatu. Sebenarnya ada acara, tapi nenek kan lagi sakit ya di rumah gitu, jadi nggak memungkinkan untuk mengadakan pengajian di rumah. Kemungkinan sih kalau nggak hari ini ya besok, mau Mayang sama Dedi mau datang ke salah satu yayasan yatim piatu, akan memberikan santunan aja sih gitu. Semoga didoakan juga oleh anak yatim piatu gitu. Tapi sebenarnya pengen ngadakan pengajian, tapi ibu lagi kan, neneknya Mayang itu udah hampir 90 tahun gitu ya, udah sakit-sakit kan. Kalau mau mengadakan pasti di sana kan, rumah masa kecilnya Vanessa gitu. Jadi kemungkinan untuk pengajian enggak, tapi mau datang ke yayasan yatim piatu aja memberikan santunan gitu. Tiap tahun rutin ya gitu seperti itu. Iya, setiap tahun rutin dari ziarah pasti Mayang memberikan ada yatim piatu daerah Keramat ya. Waktu 1 tahun sebelumnya sama ke itu mamanya Uje kan, mamanya Uje mereka juga punya yayasan yatim piatu gitu. Nah, kemungkinan juga ke sana gitu. Kalau nggak besok, lusa kali ya. Dan 3 tahun ini seperti apa sih artinya memaafkan yang sudah terjadi, mungkin keikhlasannya logois seperti apa sih? Kan kita tahu kan memang kemarin kan juga baru bebas segala macam. Di 3 tahun ini seperti apa dan mungkin melepaskan rasa maaf ini? Ya, kalau masalah Jody, Dedi dan Mayang atau keluarga, kita sudah ikhlas gitu ya. Tidak ada manusia yang ingin
tahu kecelakaan ya. Ini kan bukan apa artinya Dedi sama Mayang itu pada saat Jody itu keluar bebas ya, satu hal yang Dedi pikir pasti dapat remisi dan kelakuan baik gitu ya. Dedi nggak pernah menaruh dendam kepada Jody gitu ya. Bahkan pada saat waktu Dedi pernah ke Jombang itu Dedi pengen jenguk ya, tapi waktu itu nggak bisa ya waktu itu ya. Belum bisa waktu itu, masih proses pengadilan gitu. Jadi waktu itu kan pernah ke Jombang juga kan, ngeliat mobilnya, terus Dedi kan menabur bunga di jalan tol itu ya, nabur bunga jalan tol, terus ngeliat mobilnya yang ringsek itu, sekalian mau lihat Jody sebenarnya, tapi kan nggak bisa gitu. Jadi ya Dedi udah ikhlas aja gitu. Jadi apapun yang sudah terjadi ya sudahlah gitu ya. Kalaupun Dedi mengambil langkah-langkah hukum juga tidak mengembalikan Vanessa dan Bibi ke dunia ini. Saya udah ikhlas aja ya. Semoga ini menjadi pelajaran juga buat Jody ke depannya agar lebih berhati-hati lagi gitu ya. Ya sampai saat ini juga Jody belum pernah datang ke rumah Dedi, belum ketemu Dedi sama Mayang juga gitu. Tapi apapun itu mungkin kesibukannya ya Jody ya, Dedi sekali lagi sudah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi ya. Kalau kita ngelihat ke belakang terus, kita nggak akan maju-maju gitu ya. Nggak ada orang yang ingin terjadi musibah ini kan bukan dari Jody gitu kan, memang sudah takdir dari Allah. Berarti Jody belum pernah menghubungi Dedi pasca dia keluar? Iya, belum tuh gitu. Di media sosial Belum gitu. Sangat disayangkan sekali gitu. Tapi nggak apa-apa, Dedi juga nggak marah gitu ya. Sedangkan saya di DM juga nggak pernah, di media sosial juga nggak gitu. Ya sudah, nggak apa-apa gitu. Kalau memang Jodinya, Dedi yakin Jody sudah pernah dengar statement Dedi kan. Sebelumnya kan Dedi juga diwawancara yang Dedi bilang pintu terbuka lebar untuk Jody kalau memang mau ketemu Dedi gitu. Bahkan tadi malam harapan Dedi gitu ketemu di sini gitu ya. Dia kan tahu pasti 4 tahunnya Vanessa, 3 tahunnya pasti tahu kan. Harapan dia malah ketemu di sini gitu. Ternyata ya nggak tahu udah datang atau belum, Dedi nggak tahu gitu. Jadi memang belum ketemu tuh, belum di DM, belum ada SMS atau chat ke Dedi gitu. Ya sangat disayangkan sih, tapi nggak apa-apa lah. Ya sudah, ya Jody juga yang Dedi lihat dengar juga sudah bekerja ya di Raffi ya kalau nggak salah ya, di Raffi Ahmad. Ya sudah, kehidupan sudah di titik nol lagi memulai bekerja lagi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya Dedi doakan semoga Jody lebih baik lah ke depannya. Ya, mungkin dengar nggak sih kabar kalau misalnya rumah donasi buat gala sekarang disewakan gitu deh. Mungkin tanggapan dari Dedi sendiri seperti apa deh? Ya, lagi untuk masalah donasi, Dedi sekali lagi nggak tahu menau ya. Dari awal kan Dedi juga udah bilang kalau Dedi nggak setuju dengan penggalangan donasi rumah untuk gala gitu kan. Tapi akhirnya itu berjalan terus akhirnya juga terkumpullah dana yang ya lumayan fantastis ya gitu ya untuk gala ya. Dedi berterima kasih sekali kalau donasi itu diberikan oleh masyarakat Indonesia yang mencintai gala ya, sayang sama gala. Tapi pada saat itu Dedi memang apapun itu bentuknya Dedi nggak setuju, karena Dedi tidak menandatangani apapun, kerjasama apapun, pokoknya dari awal Dedi sudah tidak setuju. Tapi itu tetap berjalan kan. Nah terus dibelikan rumah kan, terus dana donasinya juga berapa Dedi juga nggak tahu menau pada saat itu. Terus ditempati hanya beberapa bulan atau tahun, sekarang sudah tidak ditempati lagi kan, karena ada ya kemarin ada huru-hara sedikit lah mengenai donasi itu kan. Sampai sekarang kalau disewakan Dedi tidak tahu gitu. Ya dengar sih, tapi Dedi tidak mau tahu lah gitu ya untuk rumah donasi itu yang sudah disewakan. Terus setelah disewakan itu ya mudah-mudahan uang sewanya itu bisa digunakan untuk gala juga ya, untuk sekolahnya, untuk kebutuhannya gitu ya. Dan berapa disewanya juga Dedi tidak tahu. Sampai sekarang hanya mendengar rumah donasi gala udah tidak ditempati oleh gala dan disewakan, tapi rinciannya Dedi nggak tahu gitu. Ya semoga aja uang sewanya itu digunakan dengan baik, dengan semestinya, dengan untuk kebutuhan gala ya. Tapi sejauh ini komunikasi gimana sih terkait gala? Mungkin Mayang pernah menghubungi melalui onti-ontinya yang di sana, atau seperti apa Mayang? Ya kalau Mayang kan terakhir ulang tahun ya,
kemarin ngasih baju Spider-Man ya, topeng Spider-Man gitu ya. Kapan Ya. Mayang? Boleh cerita Mayang? Iya, aku yang pas kemarin galau ulang tahun itu aku sempat ngasih kado sepatu sama topeng Spider-Man. Nah itu aku menghubunginya itu langsung ke babysitternya Mbak Ida. Akhirnya dikirimin alamatnya, terus aku kirim kadonya dan dibikinlah video unboxing Gala yang hadiah dari aku. Dan Ya. Gala seneng banget sama pemberian dari aku Dan bilang itu ya, makasih Aunty gitu ya. Makasih Aunty, I like it gitu dia Iya. bilang. Karena pada saat itu emang Gala kan lagi senang superhero kan, lagi senang Spider-Man, jadi aku beliin lah kado topeng Spider-Man sama sepatu buat sekolah. Dan alhamdulillah sepatunya juga dipakai terus sama Gala untuk berangkat sekolah gitu. Dan aku senang banget sih. Sama gitar ya, belum Iya, dikasih. sama gitu. Bertemu sama sekali ya? Belum. Hanya mengirim kado. Iya, belum bisa karena ya udah tahu lah, Dedi nggak mau jelasin di sini ya, teman-teman media juga udah tahu lah gitu. Jadi ya agak sulit juga lah untuk ketemu. Tapi nggak apa-apa lah, biar waktu yang akan berbicara nanti. Semakin besar, Dedi yakin Gala akan ya mencari auntinya, mencari keluarga dari mamahnya ya, mencari Dedi pasti itu ya. Mungkin nanti SMP lah, kalau misalnya dia udah bisa jalan sendiri, udah mandiri, dia bisa cari tahu tentang Dedi, tentang Mayang. Nggak apa-apa kalau memang sekarang memang dipersulit dan nggak bisa ketemu, ya udah nggak apa-apa. Dedi nggak mau nanti jadi huru hara lagi kan. Udahlah, kita jalani hidup. Sekarang Dedi lagi fokus sama Mayang, fokus sama karirnya, sama kuliahnya. Biarkan waktu aja nanti yang akan berbicara gitu. Nah, ada satu lagi memang kan Mayang kan memang ada satu kado gitar yang belum, nggak bisa itu dikirim melalui Grab atau dikirim melalui Gojek ya, karena Mayang tuh pengen kasih langsung karena itu custom ya, di naiknya tuh ada nama Gala gitu. Karena ya biar apapun, Dedi ini kan dari keluarga yang darah seninya kental sekali ya. Kita lihat Vanessa bisa main gitar, bisa masuk ke dunia entertain, terus Mayang juga ya bisa main gitar gitu. Jadi Dedi yakin darah seni Dedi mengalir di Gala. Dedi yakin dia bisa, kalau misalnya diarahkan, ketemu Dedi aja nanti, ketemu auntinya aja nanti diajarin main gitar. Entahlah dia sama Gala itu mau main gitar atau drum atau keyboard atau apa, yang penting ya harus punya skill di musik gitu kan. Selain pendidikan dan pengajiannya, sekarang dilihatnya juga ngaji kan ya. Di samping itu dia harus ada bakatnya atau talentnya yang harus diasah gitu dari kecil gitu. Kayak Mayang kan 5 tahun aja kan udah ada ngajarin main gitar kan ya, sampai sekarang akhirnya alhamdulillah dia punya bakat dan talent di gitar gitu. Mayang, tambahan dong video kamu yang cover lagu Rosya dan Bruno Mars. Apa? Banyak yang lagu Apache itu yang kamu main pakai gitar listrik, banyak mendapat respon yang positif sekali daripada netizen. Kamu sendiri nyangka nggak sih akhirnya mungkin bakat yang selama ini Dedi sudah ajarkan, walaupun sempat terbawa oleh banyak sekali komentar yang tidak baik, sekarang kamu sudah bisa membuktikan dan netizen banyak positif. Gimana? Jadi aku cover lagu APT Bruno Mars featuring sama Rose itu karena kan memang yang kita tahu lagu itu lagi booming banget ya, dan akhirnya aku dan Dedi memutuskan kita ngulik melodi dari APT. Cuman sejam itu? Cuman sejam, terus besoknya langsung kita cover. Dan kita sebenarnya kita bikin 2 versi ya, Det, ya. Ada 2 versi. Kita bikin yang yang cosplay ya, jadi nanti jadi Bruno Mars belum diposting. Ntar lihat aja ya. Jadi udah bikin itu gitu. Terus ya kalau yang baru aku upload ini yang aku versi sendiri yang main gitarnya. Cuman besok mungkin baru aku upload yang versi sama Dedi. Ini lucu banget sih, nanti kalian pasti ketawa sih. Lucu banget. Yang Dedi secara pribadi bangga ya ngelihat Mayang gitu ya. Ya Dedi sudah menginvestasikan waktu, tenaga, pikiran, ya dana yang gak sedikit ya buat ngarahin almarhum dan Mayang untuk fokus di musik. Dan ya sekarang ya Mayang lagi apa yang dia tanam sekarang dia menuai ya. Jadi benar-benar Dedi bangga sih ngelihat dia gitu. 1 jam aja ngelihat Bruno Mars tuh langsung ngulik, langsung oke, udah langsung bikin cover gitu. Dan Dedi juga baca sih
komen-komennya, karena memang kan lagi viral ya Bruno Mars itu gitu. Ya bangga sih sama Mayang ya. Mungkin almarhum Vanessa juga pasti bangga ya lihat adiknya yang sekarang udah masuk ke dunia entertain, terus pendidikannya juga nggak ditinggal ya. Yakin kakak di atas sana pasti bangga ya. Oke. Ya makasih ya semuanya. Ya foto dulu yuk. Ya foto dulu ya.